Wanita anggota DPRD Pringsewu bernama Asa Torida ini ketakutan saat akan disuntik vaksin COVID-19. Dirinya bahkan harus ditenangkan oleh sang suami dengan memegang erat tangannya. Tim medis pun berusaha menenangkannya dengan meyakinkan bahwa divaksin itu tidak sakit. Rasa ketakutannya itu pun membuat anggota DPRD ini tidak sadar bahwa dirinya telah disuntik. Ia masih memejamkan mata padahal proses penyuntikan sudah selesai. Karena belum pernah kali ya. Apa takut jarum suntik? Enggak, tapi setelah disuntik alhamdulillah lebih sakit itu ya. Karena tadi takut aja itu. Takut vaksin atau takut jarum, Bu? Takut jarum. Takut jarum. Ya Allah. Asa Torida merupakan satu dari 44 anggota DPRD Pringsewu yang menjalani vaksinasi tahap pertama yang dilaksanakan di kantor sekretariat DPRD setempat. Rinciannya yakni 40 anggota DPRD dan 4 ASN yang didaftarkan divaksinasi. Dari jumlah itu, ada 11 anggota DPRD dan 2 ASN gagal divaksin karena tidak hadir atau mangkir. Hari ini kita usulkan 44 orang. 40 orang anggota dewan, 4 orang pejabat termasuk saya, Kabak 3, Sekwan 1. Jadi 4, anggota dewan 44 semuanya. Vaksinasi terhadap anggota DPRD Pringsewu ini berjalan lancar. Mereka yang divaksin tahap pertama akan kembali menjalani vaksinasi tahap 2 14 hari kemudian. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Tim Satgas COVID-19 tingkat kelurahan di Bandar Lampung menggelar operasi justisi. Di antaranya, tim Satgas COVID-19 Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung pada Senin malam. Lanjut. Masker ya? Enggak, Pak. Kita zamannya udah sekarang pakai masker. Sejumlah pengendara motor yang tidak menggunakan masker yang lewat di Jalan Pulau Sebesi, Sukarame dihentikan petugas. Mereka yang melanggar diberi teguran dan diberi masker. Kenapa nggak pakai masker? Ayo. Operasi justisi ini tidak menerapkan sanksi sosial bagi pelanggarnya seperti biasanya, push up dan menyanyikan lagu kebangsaan. Meski demikian, warga diimbau agar meningkatkan kesadaran menerapkan protokol kesehatan. Bukan untuk kalung ya. Kenapa tadi nggak pakai masker? Dari tempat kawan, Pak. Emang nggak bawa masker apa gimana? Sengaja? Sengaja? Ya enggak sih, tadinya mau bawa, Pak. Oh, terus? Gara-gara ya kawannya minta anterin, dicariin ibunya katanya. Oh. Ya saya anterin. Mudah-mudahan kita menunggu zona hijau sebentar lagi. Walaupun memang warga-warga ini memahami. Jadi jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, bawa sanitizer, dan mengurangi mobilitas. Seperti diketahui, pemerintah Kota Bandar Lampung menaikkan intensitas operasi justisi untuk mengejar target April sebagai zona hijau COVID-19. Upaya Pemkot itu dengan membentuk tim Satgas COVID-19 hingga tingkat kelurahan. Mereka bekerja menyosialisasikan patuh protokol kesehatan kepada warga di permukiman dan jalan kampung dan jalan perumahan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Meski masih di masa pandemi, Dinas Pemuda dan Olahraga Tulambang Barat tetap melakukan seleksi calon anggota pasukan pengibar bendera untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021 mendatang. Dinas terkait telah melakukan seleksi terhadap 211 calon anggota Paskibra. Mereka hanya akan dipilih sebanyak 26 orang untuk menjadi anggota Paskibra tingkat kabupaten, dan 6 orang diantaranya yang terpilih akan mengikuti seleksi tingkat provinsi. Calon anggota Paskibra itu dipilih dari sejumlah sekolah menengah atas atau sederajat di Tulambang Barat. Seleksi yang meliputi tes kesehatan, baris per baris, dan lain-lain itu akan berakhir April mendatang.
tidak terlepas dengan aturan prokes ya. Prokes itu harus kita terapkan sebetulnya. Ya salah satu contohnya bisa kita lihat pada hari ini mereka itu atur jarak, pakai masker, pakai sanitizer, cuci tangan ya. Mereka seperti ini dan juga mereka ini juga dites oleh medis. Yang kita ambil ini 32 orang nanti. 32 orang itu termasuk yang akan kita ajukan ke provinsi? Iya betul, yang berikut harus kita ajukan di provinsi nantinya. Seleksi yang dibantu personil tentara dan polisi itu dilakukan di gelanggang olahraga kabupaten setempat dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Sejumlah aset milik pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak Pemkot Bandar Lampung. Hal ini dikatakan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada Selasa siang, usai bertemu dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Aset yang diserahkan ke Pemkot Bandar Lampung yaitu Stadion Pahoman, Taman Gajah, Pusat Kegiatan Olahraga atau Pekor Wai Halim, dan Terminal Raja Basa. Penyerahan pengelolaan tempat publik itu bertujuan agar lebih terawat dan tidak terbengkalai seperti saat ini. Ya, ada beberapa tempat yang pengelolaan semua dikasih Kota Bandar Lampung, seperti Taman Gajah, sudah itu Wai Halim, ya, sama stadion, ya Pak ya. Stadion Pahoman dan banyak lagi yang beliau akan membantu Kota Bandar Lampung. Terutama nanti ada pembangunan di daerah Raja Basa terminal itu akan kita jadikan terminal modern. Terus jadi kita banyak sekali bahasan yang kita inikan untuk pembangunan Kota Bandar Lampung. Dan ini seperti diketahui, aset milik provinsi yang diserahkan ke pihak Pemkot Bandar Lampung itu sejak beberapa tahun terakhir kondisinya tidak terawat. Hal itu karena pihak Pemprov tengah fokus membangun kota baru di Jati Agung, Lampung Selatan yang rencananya akan dijadikan pusat perkantoran pemerintahan Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.